Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Thailand. Dan di hari terakhir ini, aku mau ajak teman-teman untuk datang ke Istana Raja yang bisa kita sebut dengan Grand Palace. Tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi update terbaru dari YouTube. Oke, lanjut. Akhirnya setelah 20 menit perjalanan dengan taksi, kita tiba juga di River City. Karena kita akan berangkat ke The Grand Palace melalui River City, kita klaim di agensi tour and tiket di sini. Karena sebetulnya pada hari kedua kemarin kita sudah pernah ke sini untuk mengikuti tour juga ke Mae Klong Station dan Floating Market melalui River City juga. Dan sambil menunggu aku lihat banyak yang mancing di sini. Dan ternyata ikannya gede juga, John. Dan akhirnya setelah 20 menit menunggu, kita berangkat juga. Kita jalan kaki menuju dermaga karena kita akan pergi ke The Grand Palace dengan menggunakan perahu. Ya, dengan perahu. Harga naik perahunya berapa? Harga turnya berapa? Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebetulnya aku sudah pernah bahas mengenai tour yang murah di Thailand. Teman-teman bisa buka videoku yang sebelumnya. Nah, di situ aku terangin gimana caranya dapat tour murah dengan hanya 1.500.000 kurang dikit. Teman-teman bisa mendapatkan 6 destinasi wisata 3 hari, dan itu hanya kurang dari 1.500.000. Murah kan? Menarik kan? Nah, aku saranin deh teman-teman untuk buka videoku yang pertama di Thailand. Jadi di videoku yang pertama itu aku terangin panjang kali lebar kali tinggi mengenai Go City. Teman-teman bisa kunjungin webnya langsung. Dan perjalanan dari River City menuju The Grand Palace itu kira-kira sekitar setengah jam perjalanan dengan perahu. Yang pastinya nggak bakal bosen karena pemandangannya asik. Dan kalau teman-teman lihat ada perahu gede di sini, nah itu untuk dine-in cruise. Videoku kedua udah bahas tentang dine-in cruise juga. Oke, akhirnya kita sampai di dermaga terdekat dengan The Grand Palace. Nah, dari dermaga ini kita mesti jalan lagi sekitar 300-400 meter, dan saat ini kondisi cuacanya itu panas banget. Apalagi seperti yang teman-teman lihat bahwa pohonnya itu sangat jarang, jadi memang kondisi tempatnya memang kurang rindang, didukung dengan cuaca yang memang lagi panas di bulan April ya. Jadi emang lebih berasa aja panasnya. We have four kingdoms. First one Sukhothai, 800 years ago. Nah, setelah diterangin beberapa hal tentang The Grand Palace, berikut aku kasih petanya buat teman-teman untuk pelajarin, siapa tahu penasaran. Dan setelah diterangin oleh bapak guide-nya, bapak pemandunya, kita lanjutin perjalanan ke The Grand Palace. Dan seperti yang teman-teman lihat, ya, ini adalah benteng luar dari The Grand Palace. Gila, panas banget, cuy. Di sini nggak ada pohon gitu, nggak ada. Panas. This area we call Royal Ground or Senam Ruang area, built the same time with the palace. So there are do many activities for the palace activity, especially this area when king or royal, Highland king royal family passed away. They build crematorium here. After finish, they keep the body inside, lying instead inside Dusit Mahaprasad Throne Hall and build crematorium here. After finish, move body to cremation here. Oke, singkatnya bapak pemandunya cerita kalau lapangan ini sangat sering dipakai oleh pihak kerajaan, terutama untuk kremasi. Dan ini adalah foto raja sebelumnya, raja sebelum Vajiralongkorn. Dan saat ini kita sudah masuk ke area The Grand Palace. Dan buat teman-teman ketahui bahwa di sini hanya boleh pakai kamera handphone saja. Jadi ya, aku dapat warning. Oke, kita lanjutkan dengan handphone karena memasuki tempat ini bahkan kamera Osmo Pocket aja nggak boleh masuk, nggak boleh dipakai, hanya boleh pakai kamera handphone. Jadi ya sudah.
Setelah melewati tempat pengecekan, kita langsung menuju ke loket pembayaran. Dan aku sudah nggak bayar lagi karena sudah termasuk harga tour yang aku bayarkan sebelumnya. Gila. Nggak biasanya panas-panas pakai payung gini, tapi ini udah panas banget nih. Kita yang biasanya di tempat-tempat yang dingin, tiba-tiba di Thailand, ya ampun, panas sekali John. Oke, setelah mendapatkan tiket, kita langsung masuk aja ke area dalam The Grand Palace dan kita akan scan barcode di sini, scan QR, dan kita langsung ketemu lorong ini, di mana lorong ini bercerita tentang mitologi yang ada di Thailand. Dan buat teman-teman yang paham tentang mitologi ini, teman-teman bisa tambahin di kolom komen di bawah. Kita berbagi bersama, oke? Nah, di The Grand Palace pastinya kita tidak mungkin diizinkan untuk akses semua lokasi di The Grand Palace karena ini adalah istana raja. Dan salah satu yang bisa kita akses adalah kuil atau temple. Dan di temple di dalam The Grand Palace ini tidak ada biksu yang tidur di dalam. Jadi para biksu ini hanya dipanggil saat ada acara. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita ngomongin secara tentang The Grand Palace. Saat itu, King Rama I memutuskan untuk memindahkan ibu kota Siam dari Thonburi ke bagian barat Bangkok, tepatnya ke tepi timur sungai Chao Phraya. Jadi beliau menghendaki sebuah istana yang agung dan megah sebagai kediaman raja sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Sayangnya, kawasan yang dikehendaki saat itu dihuni oleh para pedagang dari Cina. Jadi King Rama I memutuskan untuk pengosongan lahan dan memindahkan seluruh penghuninya ke daerah Yaowarat. Yaowarat sendiri aku sudah pernah membahasnya di videoku sebelumnya dengan judul 8 jam walking tour, di mana kita akan melihat daerah Yaowarat yang sekarang kita sebut dengan Chinatown. Nah, memasuki temple ini, kita bisa lihat bahwa di dalam itu ada patung Buddha. Hanya saja kita nggak boleh bawa kamera ke dalam ruangan ini, jadi aku hanya ambil gambar dari luar. Untungnya zoomnya mumpuni, jadi ya oke-oke aja lah. Nah, selesai dari daerah temple, kita teruskan perjalanan masih di seputar Grand Palace, tapi kita bergeser sedikit, tepatnya ke arah sini. Namanya Istana Chakri Mahaprasad. Nah, Istana Chakri Mahaprasad ini adalah bangunan paling terkenal di area The Grand Palace. Jadi bangunan ini didirikan pada tahun 1882 oleh Raja Chulalongkorn. Nah, buat teman-teman yang ingin ke The Grand Palace, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman taati. Antara lain, teman-teman harus menggunakan busana yang sopan, rok mini, celana pendek, sendal jepit, atau kaos yang terbuka itu nggak boleh, harus benar-benar sopan. Dan pastiin teman-teman jangan lupa bawa sunscreen dan payung ya, karena di sini panas banget. Dan sepatu ya, jangan lupa sepatu. Oke, sebelum pulang ke Indonesia, kita beli oleh-oleh dulu di Big C. Ya, karena di supermarket ini banyak snack-snack yang aneh-aneh gitu. Jadi cocok aja kalau kamu beliin oleh-oleh buat anak kecil. Nah, selesai dari Big C, kita putusin untuk balik ke hotel, ambil koper. Karena malam hari kita sudah flight balik ke Indonesia. Lebih tepatnya transit 12 jam di Filipina. Tapi sebelum balik ke hotel, aku mau tunjukin ke teman-teman tentang sebuah pasar grosir, tepatnya untuk fashion. Dan jaraknya itu nggak jauh dari Big C, sekitar 850 meteran atau mungkin sekitar seperempat jam perjalanan. Akhirnya kita tiba di daerah Pratuna Market. Dari Big C emang nggak jauh sih, cuman emang hawanya lagi panas. Dan ini adalah Pratuna Market. Tapi sebetulnya ada yang jauh lebih menarik di Pratuna Market yang barangnya itu benar-benar unik, dimana kamu harus datang di hari subuh karena barangnya emang beda. Saat ini aku datang di sore hari, jadi aku nggak mungkin tunjukin barangnya bedanya seperti apa, karena ya mereka bukanya hanya subuh. Dan di tempat inilah kamu akan mendapati beberapa barang dagangan yang berbeda antara subuh dengan sore. Kalau di sore ya hampir sama dengan yang di Pratuna biasalah, tapi kalau subuh emang bener beda.
Jadi aku saranin buat teman-teman yang pengen punya barang dagangan unik, datanglah di subuh hari. Oke, bisa kita lihat di peta ada Pratuna Market dan Indra Square, lalu bergeser sedikit ada Bayoke Sky Hotel, dan lokasi tempat itu ada persis di depan Bayoke Sky. So, buat teman-teman yang pengen dapat barang fashion terupdate dari Thailand, datanglah ke tempat ini saat hari masih subuh. Dan sekarang saatnya kita balik ke hotel, kita ambil koper dan gas langsung ke airport, karena dari stasiun terdekat dengan hotel ke airport sekitar 45 menit. Dan berhubung penerbangan kami ke Indonesia menggunakan Philippine Airlines, maka kami akan transit dulu di Manila, Filipina sekitar 14 jam dan akhirnya kita akan pulang ke Indonesia. Oke, sekian video kali ini, nantikan postingan kami berikutnya di Manila, Filipina. Saatnya undur diri, saya Emmanuel Nuk, pamit. Bye.